adalah reaksi reduksi, rate-nya itu berasal untuk reduksi, kemudian oks adalah oksidasi. Jadi kita akan baca tentang apa itu reaksi reduksi, reaksi oksidasi, manakah cirinya, apa saja cirinya reaksi reduksi, oksidasi, atau adakah reaksi yang di dalam reaksinya itu ada redoks gitu, ada reduksi, dia juga ada oksidasi. Nah, nanti kita akan cari tahu apa saja cirinya, ciri-cirinya apa saja. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu reduksi dan oksidasi, saya mau kamu belajar tentang apa itu cara menghitung biloks. Apa itu biloks? Biloks adalah bilangan oksidasi. Nah, sebelum kita menentukan apakah reaksi itu redoks atau bukan, kita harus bisa menentukan bilangan oksidasi. Ada beberapa aturan yang perlu kamu tahu. Yang pertama, bilangan oksidasi aturan yang pertama, bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas itu sama dengan 0. Yang termasuk unsur bebas itu siapa aja sih Bu Erika? Nah, yang pertama ada Cl2 yang bentuknya diatomik gitu ya. Saya tulis dulu bentuknya diatomik. Yang bentuknya diatomik. Tuh. Terus kayak apa tuh contoh diatomik? Cl2 misalnya, ada N2 gitu ya. Dalam suatu reaksi ada O2. Terus misalnya ada apa lagi? Br2. Nah, yang bentuknya H2 yang bentuknya diatomik ini biasanya biloksnya itu sama dengan 0 gitu ya. Lalu apalagi yang dia itu sendiri, biasanya sendiri, misalnya dalam satu reaksi ada Cu yang dia bentuknya solid sendirian. Nah, ini termasuk termasuk unsur bebas yang biloksnya sama dengan 0 gitu. Lalu misalnya ada Fe, terus ada apa lagi? CD misalnya, dan seterusnya. Jadi kalau nanti dalam satu reaksi dia sendiri gitu ya, berarti dia biloksnya sama dengan 0. Kemudian apalagi aturan yang kedua, unsur-unsur golongan 7A, Fanta, Coca-Cola, Bir, idaman. Ini golongan 7A pada senyawa biner itu biloksnya sama dengan -1. Ingat, jadi secara umum F itu -1, Cl juga -1, Br juga -1, I juga -1 biloksnya gitu ya dalam senyawa biner. Maksudnya apa nih senyawa biner? Misalnya saya punya Ca, Cl2 misalnya. Ca karena di Cl ini -1, berarti nanti -1 kali 2 karena ada 2 gitu. Jadi -2. Maka biloks si Cl2 adalah -2 gitu. Oke. Lanjut, aturan yang ketiga, biloks logam golongan 1A. Apa aja tuh? Lina kawin rubi CS frustasi itu +1 gitu ya. Jadi misalnya kita apa contoh terkenal NaCl misalnya. Tadi Cl itu berapa di aturan sebelumnya? -1 gitu kan. Berarti Na-nya pasti +1 gitu ya. Jadi kalau biloksnya golongan 1A itu sama dengan muatannya gitu +1. Oke, terus aturan yang keempat, biloks logam golongan 2A, beli mangga campur sirsak banyak rasa dalam senyawa itu +2. Sama juga seperti muatannya. Jadi kalau saya punya misalnya apa tadi saya contohin MgCl2, Cl-nya tadi kan -1 karena ada 2-nya jadi -1 kali 2, -2, maka Mg-nya karena dia golongan 2A jadi muatannya +2 gitu ya. Paham kan? Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ini mulai diperhatikan lebih. Untuk biloks H itu yang berikatan dengan non-logam. Jadi misalnya, jadi untuk biloks atom H, jika dia berikatan dengan non-logam itu kemarin golongan berapa aja? Non-logam itu golongan 4, 5, 6, 7A gitu ya. Itu biloksnya +1. Jadi misalnya saya punya dia berikatan gini. Contohnya misalnya yang dengan non-logam nih ya. Yang dengan non-logam, H dengan non-logam, misalnya ada CH4. Nah, berarti H di sini muatannya +1 gitu. +1 karena ada 4 jadi +1 kali 4. Gitu ya. Jadi H di sini biloksnya +4, C di sini biloksnya
Gimana caranya? Nah, nanti kita jelasin di aturan selanjutnya aja. Oke, jadi pokoknya kalau bilox di dengan yang non logam kayak gini contohnya, berarti H-nya jadi muatannya positif gitu. Atau saya punya misalnya contoh non logam lain adalah NH3. N itu golongan berapa? Golongan 5 kan ya, golongan 5A, berarti dia termasuk non logam. Maka H di sini biloxnya adalah +1. Karena ada 3, jadi +1 kali 3. Jadi H3 di sini biloxnya +3. Paham? Oke, nah sedangkan jika berkaitan dengan dengan logam itu yang mana aja? Golongan 1A, 2A gitu ya. 3A termasuk boron adalah -1. Contohnya mana? Nih dia nih. Nih, kan NaH misalnya. Oh iya ya Bu, Na itu kan golongan 1A ya. Terus H juga golongan 1A, nggak mungkin dong muatannya +1 gitu ya. Nah, H-nya kalah nih. Jadi Na lebih elektropositif, maka Na itu muatannya +1, si H-nya jadi -1 gitu. Oke, di sini H-nya, ini Na mengikuti tadi aturan pertama ya. Yang golongan 1, Na ini mengikuti aturan pertama nih. Bahwa Na dia itu muatannya +1. Ingat nih, di aturan yang 1A ini tidak ada H. Ya kan? Tidak ada gitu. Jadi H mengikuti aturan ini. Kalau dia berikatan dengan logam, maka H-nya bermuatan negatif. Jadi di NaH, H-nya itu -1. Lalu di Ca, H2, Ca tadi mengikuti golongan berapa? Golongan 2, berarti muatannya +2. H di sini kata ini apa? Kalau dia berkaitan dengan logam -1. Jadi kali 2. Berapa berarti H2 di sini muatannya -2. Paham? Jadi kalau H2 itu biloxnya -2, kalau H aja berarti -1 gitu ya. Paham? Lanjut. Aturan yang keenam untuk bilox oksigen, bilangan oksidasi untuk oksigen itu dalam senyawa secara umum, ini dalam senyawa mostly ya, secara umum itu -2. Nah, ada nih tapi kecuali dalam senyawa ini sama ini, fluorida, peroksida dan super oksida, dia muatannya tidak -2. Berapa? Nah, kita lihat nih. Kalau dalam H2O, ini normal ya. Normal maksudnya gimana Bu Erika? H2O. Tadi H muatannya berapa? Oksigen itu golongan 6A kan, berarti hanya +1 gitu. Karena dia ada 2-nya jadi +1 kali 2. O-nya ini secara normal mengikuti aturan -2 gitu. Nah, kecuali pada ini OF2. Perhatikan nih, saya tulis di bawah aja. OF2, F itu kan golongan berapa? 7A tadi ya. Ingat tadi di aturan 7A, O-nya ini -1. Karena dia ada 2 jadi -1 kali 2 jadi -2. -2, maka O di sini muatannya ngikutin yang ini +2 gitu. Ya, kalau dalam senyawa H2O2 dia bukan +2 tapi H2O2 oksigen di sini muatannya jadi -1 gitu. H-nya kan tadi +1 kali 2 gitu kan jadi +2. Maka di sini -1-nya kali 2 juga karena ada 2. Jadi kalau dihafalkan saja ya. Karena ini kan sedikit gitu pengecualian. Jadi kalau H2O2, N2O2 itu -1. Kalau KO2, CaO2 itu -0,5. Kalau F2 itu +2 gitu. Lanjut. Aturan yang ketujuh. Nah, bilangan oksidasi ion monoatom itu biloxnya akan sama dengan muatan ionnya. Ion monoatom itu apa sih? Ion monoatom itu atomnya 1. Misalnya gini, Na+. Nah, muatannya berapa ini? +1 ya, muatannya itu sama dengan +1. Berarti biloxnya berapa? Ingat di aturan ini. Kalau ion monoatom, kenapa disebut mono? Karena atomnya cuma 1, Na aja. Ion monoatom muatannya +1, maka biloxnya juga +1. Kalau saya punya misalnya Al3+ misal. Ditulis gitu. Muatannya berapa ini? +3 gitu kan? Berarti biloxnya juga +3 gitu. Jadi kalau ketemu ion monoatom, ionnya biloxnya sama dengan muatannya gitu. Nah, aturan nomor 8 ini dia nih. Jumlah, perhatikan.
jumlah biloks dalam senyawanya maksudnya senyawa netral ya. Senyawa netral itu sama dengan 0. Senyawa netral tuh yang mana sih? Misalnya gini, saya punya tadi kayak saya contoh-contoh yang sebelumnya saya buat H2O. Ini senyawa netral nggak? Netral. Kenapa? Karena nggak ada muatannya. Udah H2O aja, bukan H2O plus gitu loh. Kan nggak ada H2O plus ya. Kamu tahu kan misalnya ada gini, misalnya ada H3O plus. Ini senyawanya netral nggak? Enggak. Ini senyawa tapi dia punya muatan, berarti dia tidak netral. Nah, kalau senyawa yang netral seperti ini, biloksnya itu jumlah biloksnya itu sama dengan 0. Maksudnya jumlah biloks gimana Bu Erika? Berarti biloksnya H dikali 2 karena ada 2 ditambah biloksnya si O itu akan sama dengan 0 gitu loh. Paham? Jadi kayak tadi, misalnya kita tahu bahwa H itu kan 1 ya kali 2 ditambah O itu berapa tadi? Biloksnya minus 2. Jadi 2 min 2 berapa? 0 gitu kan. Nah atau contoh lain. Saya buat contoh lain. Saya hapus saja. Misalnya saya punya soal misalnya CaBr2. Ditanya berapakah biloks dari Br misalnya. Gimana caranya? Ya udah kita tahu Ca itu kan golongan 2, muatannya adalah plus 2. Jadi Ca ditambah sama Br gitu misalnya. Br-nya kali 2. Kenapa? Ya karena ada 2 di sini. Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena dia senyawa netral gitu. Ca kan 2 plus 2 ya. Br kan min 1. Oh kan kita cari ceritanya ya. Saya tulis. Ini kan Br kali 2 sama dengan 0. Ini kan berarti 2-nya ini pindah ke sini gitu ya. Jadi Br kali 2 sama dengan minus 2. Maka kalau Br minus 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Tuh mengikuti aturan gitu. Ternyata Br itu min 1 muatannya. Contoh lain misalnya saya punya apa ya? Saya punya NO2 misalnya. Atau PCl5 misalnya. Ditanya nih, berapa biloksnya si P? Nah, ini kan senyawa netral ya. Jadi, cara mencarinya gimana? Maka biloksnya, sebentar. Saya turunin dulu ini. Oke. Maka cara mengerjakannya gimana? Berarti biloksnya P ditambah biloksnya Cl dikali 5 saya kurung sama dengan 0 gitu. Kita nggak tahu kan biloks P berapa, karena kita cari berarti kita tulis P aja. Ditambah ingat tadi Cl mengikuti aturan bahwa golongan 7A itu muatannya min 1. Maka Cl itu kita tulis min 1 dikali 5 gitu sama dengan 0. Tulis lagi P sama dengan min 1 kali 5 berapa? Minus 5 sama dengan 0. Maka P berapa? Min 5 pindah ke kanan melewati sama dengan berubah tanda. Jadi plus 5. Oh berarti biloksnya P sama dengan plus 5. Paham? Ini termasuk senyawa netral gitu. Contoh lain misalnya saya punya apa ya? Misalnya saya punya C2H4 misalnya. Berapa biloksnya misalnya ditanyain berapa biloksnya si C gitu. Berapa biloks C? Nah, gimana caranya? Ya udah, ini senyawa netral ya. Ingat, ini senyawa netral. Maka biloksnya C dikali 2 ditambah biloksnya H dikali 4 sama dengan 0 gitu. C itu tidak dalam aturan ya. Jadi kita tulis aja. Maka saya tulisnya C kali 2 itu 2C ya. 2 dikali C dalam kurung aja. Ditambah H itu berapa tadi di aturan? Kalau berikatan dengan yang non logam, C itu kan non logam berarti dia plus 1. Mostly H itu plus 1 sih, ingat aja. Jadi H-nya 1 dikali 4 sama dengan 0. Ini berarti 2C ditambah 1 kali 4 berapa? 4 sama dengan 0. Maka 2C 4-nya pindah jadi min 4.
Jadi C sama dengan min 4 dibagi 2 berapa? Minus 2. Oh, berarti C-nya minus 2. Iya, jadi biloxnya si C itu minus 2. Kalau C2 muatan biloxnya berapa? Ya, min 4 gitu, kali 2 aja. Paham? Ini kalau untuk senyawa netral. Nah, sekarang gimana kalau senyawa yang nggak netral, Bu Erika? Lihatin aturan yang kedua. Sedangkan, nih ada kata-kata, sedangkan jika jumlah bilox ion poliatom itu sama dengannya muatannya. Contohnya apa? Nih saya kasih contoh. Contohnya warna merah ya. Contohnya yang warna merah. Misalnya saya punya SO4 2-min. Apa namanya? Kemarin kita belajar tata nama sulfat gitu kan. Nah, sulfat ini punya muatan minus 2. Maka biloxnya S ditambah biloxnya O dikali 4 itu tidak sama dengan 0 seperti yang netral. Tapi sama dengan muatannya berapa? Minus 2 gitu. Jadi kalau nanti ada soal kayak gini ditanya, berapa nih biloxnya si S? Gimana cara ngerjakannya? Berarti S ditambah, tadi aturan O gimana? O itu minus 2 gitu kan. Berarti minus 2 dikali 4 sama dengan minus 2. Minus 2 kali 4 berapa? Minus 8, berarti S ditambah minus 8 sama dengan minus 2. Maka S sama dengan minus 2, min 8-nya pindah ke sini jadi plus 8. Berarti S-nya sama dengan plus 6 biloxnya. Sampai sini paham? Ini adalah poliatom yang punya muatan. Jadi kalau kita tambah sama dengannya adalah sama dengan muatannya. Kalau yang netral sama dengannya 0 gitu. Paham? Satu lagi saya kasih contoh. Misalnya saya punya NH4. Saya tulis bawah aja. Masih cukup tempatnya tata. NH4 plus. Nah, netral nggak nih? Enggak. Kenapa? Karena ada muatannya berapa? Plus 1. Maka nanti ditanya nih, misalnya ada soal. Berapa bilox dari N? Berapa bilox yang di garis bawah? Gimana berarti cara mengerjakannya? Berarti bilox N ditambah H dikali 4, karena hanya ada 4, sama dengan 1. Kenapa 1? Iya karena muatannya plus 1 gitu. Oke? Jadi N ditambah, tadi H itu di aturan berapa? Muatannya 1 plus 1 kan? Berarti 1 dikali 4 sama dengan 1. Berarti N ditambah 1 kali 4 berapa? 4 sama dengan 1. Maka N sama dengan 4-nya pindah ke sini. Yang tadinya positif berarti jadi negatif. Jadi 1 min 4. Maka N sama dengan berapa? Min 3 gitu. Berarti bilox N berapa? Minus 3. Jadi nanti kalau di ulangan Bu Erika akan tanya tuh, pada poliatom berikut berapakah bilox dari atom ini misalnya. Jadi kamu cara menghitungnya begini. Paham? Nah, saya punya beberapa contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Berapa bilox atom V pada senyawa-senyawa berikut? V itu vanadium ya. Jadi nah kalau di soal yang pertama nih, ini senyawanya netral nggak? Aduh saya bikinnya netral semua. Netral ya, berarti gimana cara mencarinya? Maka atom vanadium ditambah atom Cl dikali 3 sama dengan 0. Karena dia netral gitu kan. Vanadium ditambah Cl tadi berapa di aturan? Karena dia golongan 7A, maka muatannya min 1. Berarti min 1 dikali 3 sama dengan 0. Berarti berapa? Vanadium ditambah min 1 kali 3, minus 3, dikurungin ya kalau mau kayak gini, sama dengan 0. Jadi V sama dengan min 3-nya pindah ke kanan jadi positif 3. Gitu cara mencari biloxnya, paham? Oke lanjut, soal yang kedua, contoh. Misalnya saya punya VSO4. Gimana nih cara mengerjakan ini? Boleh nggak? Netral juga ya, berarti cara mencari biloxnya V adalah atom V ditambah atom S ditambah atom O dikali 4 gitu kan, sama dengan 0 gitu nggak? Kita tahu O itu muatannya adalah minus 2, tapi kita nggak tahu nih S itu berapa ya biloxnya. Nggak tahu kan bilox S? Nah maka kita bisa mengerjakannya dengan cara lain. Gimana caranya berarti? Nih, another way. Jadi V SO4 itu berapa biloxnya si V? Kita bisa lihat, kita bisa ingat, kemarin tata nama juga
saya kasih tahu ada poliatom. SO4 ini adalah poliatom yang muatannya -2 gitu kan. Berarti kita bisa bagi 2 itu. Maka vanadium ditambah SO4 ini dihitung 1. Ditambah SO4 sama dengan 0. Loh kok 0 Bu? Nggak -2. Loh ini yang ditanyanya senyawa ini. Yang dia netral. Nah karena kita nggak tahu harganya si S berapa. Maka kita bagi 2. V sama SO4. V-nya berapa? Ini yang kita cari. Ditambah tadi ingat SO4 muatannya berapa? -2. Muatan itu sama dengan jumlah bilox 1 ini gitu. Satu poliatom ini berarti biloxnya dijumlah sama dengan -2. Maka kita tulis aja langsung di sini. -2 sama dengan 0. Maka vanadium sama dengan -2-nya pindah ke kanan jadi +2. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nah, ada senyawa ini VOSO4. Berapa nih biloxnya dari atom V vanadium? Ya udah kita hitung. Bisa nggak kita hitung gini? Berarti kan biloxnya atom V ditambah biloxnya atom O ditambah biloxnya SO4 kita hitung satu aja ya. SO4 sama dengan 0. Kenapa? Ingat senyawa ini netral. Berarti vanadium ditambah oksigen berapa? Ingat tadi oksigen gimana? Kalau secara normal oksigen itu muatannya adalah -2 gitu. Ditambah tadi SO4 muatannya berapa? -2 juga sama dengan 0 gitu. Maka V sama dengan maka V ditambah -2 kali -2 kamu utang 2, utang lagi 2 berarti utangnya jadi berapa? Jadi 4. Maka ini -4 sama dengan 0. Berapa? Ya udah. Ininya -4-nya pindah ke sini gitu kan. Jadi berapa? Jadi vanadiumnya sama dengan pindah +4. Selesai. Gitu biloxnya. Ini soal yang ini soal terakhir belum? Oh masih ada 2 lagi. Apa 3 lagi? Oh 2 lagi. Oke kita coba. Nah kalau yang ini gimana? Berapa bilox dari atom V vanadium? Gimana caranya? Kita bisa pakai cara gini. Kita tahu NH4 itu kan kita kalau mau kan secara normal kita bikinnya gini ya. Biloxnya N ditambah biloxnya H dikali 4 gitu kan. Ditambah bilox V ditambah bilox O dikali 2 sama dengan 0 gitu kan. Karena kan satu-satu gitu cara menghitung. Nanti kita tinggal cari berapa harga dia gitu ya. Nah tapi kita nggak tahu karena N itu tidak ada dalam aturan. Kalau O ada ya, O berapa? O itu -2. H itu ada berapa? H itu +1. Tapi N kita nggak tahu. Nah maka kita bisa pakai cara yang seperti di atas tadi. NH4 VO2-nya, NH4-nya kita hitung sebagai poliatom. NH4 tadi, saya ngasih contoh kayaknya. NH4 tadi muatannya berapa? Mana? Nah, muatannya ternyata +1 kan? Oh, berarti kita bisa pakai NH4. Berarti gimana nanti jadi cara mencari V-nya? Maka NH4, jumlah bilox NH4 ditambah bilox V ditambah bilox O dikali 2 sama dengan 0. Berapa nih? NH4 tadi berapa? 1 ditambah V ditambah O itu berapa? -2 kali 2 sama dengan 0. Maka 1 ditambah V -2 kali 2 berapa? -4 sama dengan 0. Kita pindahin semuanya. V sama dengan 1 pindah ke sini. 1 pindah ke sini jadi -1. -4 pindah ke sini jadi +4. Jadi gimana? +3. Selesai. Gitu. Paham? Nanti ulangannya modelnya kayak gini. Bu Erika akan minta kamu untuk menghitung harga bilox dari suatu atom. Paham ya? Terakhir, contoh soal terakhir, misalnya saya punya K4VCN6. Berapakah bilox dari atom V ini? Gimana cara ngerjainnya? Satu-satu dulu. K gitu ya. Biloxnya K dikali 4 ditambah V ditambah C dikali N. Tapi sekali lagi kita nggak tahu C sama N itu berapa biloxnya karena tidak ada dalam aturan kan. Yang ada dalam aturan kan cuma golongan 7A, 1A, 2A, H, O, dan unsur bebas gitu kan. Maka CN-nya kita hitung sebagai poliatom. CN-nya itu CN itu poliatom apa namanya? Sianida. Berapa muatannya sianida? -1. Berarti kita tulis di sini CN. CN-nya
ada dalam kurung terus 6. Berarti Cn-nya ini dikali, saya kurungin, dikali 6 sama dengan 0 karena dia senyawa yang netral. Oke, K itu tadi golongan berapa? Golongan 1. A kan Lina kawin Ruby CS frustasi. K ya golongan 1. Berarti 1 dikali 4 ditambah si vanadium dikali Cn tadi berapa? Saya bilang min 1. Berarti min 1 kali 6 sama dengan 0. Berapa berarti? 4 plus V ditambah min 6 sama dengan 0. Maka vanadium sama dengan 4-nya pindah jadi min 4. Min 6-nya pindah jadi plus 6. Berapa berarti V-nya? Plus 2. Selesai. Oh, berarti dia setiap senyawa vanadium punya angka Bilox yang berbeda. Yang ini plus 2. Yang ininya plus 3. Jadi tergantung siapa? Tergantung siapa temennya dalam senyawa itu gitu. Sampai sini paham? Oke, ini boleh dicatat ya, catatannya dipelajari lagi. Kalau bingung silakan nonton video ini lagi. Sampai sini paham, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.